Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sekali sahabat tutor, kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kelima di mata kuliah manajemen ini. Baiklah sahabat tutor semuanya, tanpa memperpanjang pembukaan dari saya harap sahabat tutor masih tetap fokus, masih tetap berkonsentrasi dan semangat dalam mengikuti mata kuliah manajemen ini. Baiklah sobat tutor, kita mulai proses pembelajaran kita kali ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sobat tutor, kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen sumber daya manusia ya sobat tutor. Di sini kita akan banyak mengulik tentang bagaimana sih proses dari perekrutan, proses dari penerimaan tentang karyawan baru. Serta kita juga membahas tentang perubahan manusia yang baik di dalam organisasi. Baik sobat tutor, pertama kita akan membahas proses sumber daya manusia itu loh saudara. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah perencanaan saudara. Perencanaan ini meliputi bagaimana bagian-bagian apa yang kita butuhkan, lalu kualifikasi apa yang kita inginkan, serta yang terpenting adalah bagaimana kita nantinya akan menawarkan salarinya berapa. Jadi perencanaan-perencanaan ini perlu kali dilakukan sebelum kita melakukan proses rekrutmen, ya. Jadi kita harus membuat kualifikasi yang tepat sehingga nantinya karyawan yang kita butuhkan sesuai dengan kapasitasnya dan lowongan yang ada di tempat kita. Kemudian setelah itu kita proses rekrutmen ya. Rekrutmen itu adalah proses penerimaan karyawan melalui
ataupun tes berbagai tes, bisa juga melalui informasi. Kita informasikan dulu ke media cetak, bisa media online, ataupun media-media yang sifatnya untuk memberikan pemberitahuan kepada masyarakat ataupun khalayak umum bahwasanya kita sedang melakukan rekrutmen karyawan baru. Kemudian kita melakukan seleksi, di mana seleksi ini meliputi ada seleksi tertulis, ya, ada wawancara, ya. Jadi banyak banget tahapan-tahapan seleksi ini tergantung dari setiap perusahaan maupun kebijakan dari perusahaan masing-masing. Kemudian kita setelah melakukan rekrutmen, sudah seleksi, maka kita sudah menerima karyawan, sehingga terputuslah karyawan yang kita terima. Setelah karyawan kita terima, tentunya ada berbagai macam untuk pengembangan agar kompetensi, agar pengetahuan karyawan itu berkembang dan berguna nantinya bagi perusahaan, yaitu melalui berbagai pelatihan-pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengembangan sistem atau teknologi kita. Setelah kita memberikan pelatihan dan pengembangan, tentunya kita akan melakukan hasil atau evaluasi dari hasil atas pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut, yaitu jika dia berprestasi maka dia akan mendapatkan promosi, jika dia kurang berprestasi ataupun menurun kinerjanya, maka dia akan mendapatkan yang namanya demosi. Di sini sahabat tutor, dalam analisis situasi, ya, dalam hal perencanaan sumber daya manusia ini sudah jelas, seperti saya bilang tadi, bahwa deskripsi kerja itu penting, ya sahabat tutor, ya. Job testnya apa, terus spesifikasi kerjanya apa, itu menjadi keterampilannya, kemampuan yang diperlukan untuk menjalani tugas-tugas tersebut. Terus peramalan kebutuhan tenaga kerja. Setelah melakukan analisis tersebut, manajer dapat melakukan peramalan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang meliputi jumlah, tipe, dan kualitas yang diperlukan. Lalu kita melakukan rekrutmen tadi, ya sahabat tutor. Rekrutmennya bisa kita lakukan melalui internal, di mana calon pengisi posisi itu dicari atau diseleksi dari tenaga kerja yang ada di dalam organisasi, atau kita melakukan rekrutmen melalui eksternal, yaitu dengan menarik tenaga kerja di luar dari organisasi kita, ya. Tenaga kerja internal berusaha untuk menarik calon tenaga kerja yang ada di luar organisasi. Proses seleksi ini sahabat tutor, itu ada, ya, pertama tentunya lamaran kerja dulu sebagai syarat administrasi, kemudian wawancara awal. Jadi sifatnya fleksibel, ya sahabat tutor, bisa dibalik, bisa B atau ke C dulu atau C ke B, ini bisa saja, atau tidak ada. Ini hanya sebagai contoh ataupun standar lah sahabat tutor, ya. Jadi ada proses lamaran kerja dulu sebagai syarat administrasi, terus wawancara awal, lalu melakukan tes itu bisa tes umum atau psikotes, macam-macam dalam tes. Kemudian evaluasi latar belakang calon tenaga kerja, wawancara yang mendalam. Baru setelah itu tes kesehatan atau tes fisik, baru kita memberikan penawaran kerja, yaitu biasanya di akhir ini kita menentukan atau memberitahukan tentang salary atau gaji yang akan mereka terima, serta tunjangan apa saja mereka dapatkan. Lalu setelah itu kita melakukan pelatihan atau pengembangan. Di sini kita bicara tentang OJT, on job training. Di sini di dalam on job training ini hal-hal yang dilakukan yaitu mentoring, kita mentor karena itu. Terus beri job rotation-nya, bagaimana pekerjaannya, terus instructional training. Nah, ini apa-apa yang harus dia lakukan nantinya. Terus understudy, mempelajari bagaimana kultur, bagaimana program kerjanya atau protapnya. Terus belajar, terus apprenticeship, yaitu bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan efektif. Lalu kita coaching, kita latih dia bagaimana bekerja dengan cepat, tepat, dan efektif. Atau kita juga bisa melakukan yang off-job training. Off-job training ini hal-hal seperti simulasi, ya saat tetap tanpa ada coaching. So off-job training ini tidak dilakukan, ya lebih kepada pelajaran-pelajaran saja, sahabat tetap tidak ada pelatihan secara langsung.
Virtual kita buat simulasi, vestibular training, case study, kita membahas kasus. Ini seperti belajar biasa, saudara. Terus ada role playing-nya apa, aturan-aturan mainnya seperti apa, terus ya permainan dalam manajemennya apa. Ini lebih konsep ke teori, yang biasanya itu lebih kepada yang trainingnya itu seorang lecturer atau guru ya. Beda dengan on-job training itu dia lebih coach. Jadi selain dia belajar teori, dia juga akan belajar tentang praktek secara langsung. Kemudian kita evaluasi prestasi ini adalah evaluasi formal terhadap prestasi anggota organisasi. Evaluasi prestasi secara formal mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu dapat dipakai untuk menilai efektivitas pelatihan atau efektivitas seleksi karyawan. Yang kedua, dipakai sebagai penggajian, promosi, atau pelatihan yang diperlukan. Yang ketiga, dapat memberikan umpan balik kepada karyawan. Kemudian setelah itu kita melakukan berbagai macam pergerakan karir seperti demosi, mutasi, dan promosi ya. Di mana promosi adalah jika karyawan itu mendapatkan prestasi yang baik, target-targetnya tercapai, maka dia akan naik karirnya, yaitu melalui promosi. Jika dia targetnya tidak tercapai, prestasi pekerja juga menurun, maka dia akan didemosikan ya. Lalu atau dapat juga dilakukan secara transfer, atau bisa kita bilang juga ini mutasi, yaitu pemindahan terhadap bagian ke bagian yang lain, bagian yang sesuai dengan background ataupun fashionnya seorang karyawan. Lalu juga jika hal tersebut tidak membaik pekerjaannya, tidak membaik juga prestasinya, maka akan dilakukan biasanya surat peringatan dulu tetap, lalu 1 sampai 2 sampai 3, setelah itu baru melakukan pemberhentian kerja. Ini merupakan alternatif terakhir jika karyawan tersebut tidak memberikan perubahan atau impact yang positif terhadap perusahaan. Next, kemudian kita belajar tentang perubahan organisasi. Sahabat. Perubahan organisasi ini, setiap organisasi itu harus beradaptasi terhadap lingkungannya, sahabat. Bagaimana sekarang kita di dalam masa pandemik sekarang ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan berbagai perubahan bisnis, sahabat. Yang tadinya menjual produk secara offline, sekarang sudah secara online. Ya, sahabat. Lalu yang tadinya produk itu dijajarkan atau disaukeeskan secara offline di rak-rak, sekarang hanya sekedar gambar-gambar saja. Perubahan-perubahan ini perlu dilakukan karena adanya ya iklim dari bisnis itu berubah. Ya, bahwasanya masyarakat di masa pandemi kemarin itu pergerakannya terbatas karena ada PPKM ataupun lockdown, sehingga mereka hanya menggunakan aplikasi ataupun menggunakan platform-platform dalam mengorder barang. Ya, jadi perubahannya sangat perlu dilakukan untuk sustainable-nya sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian manajemen perubahan dalam organisasi. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan organisasi secara sistematis agar desain organisasi menjadi lebih sesuai dengan lingkungannya dan tujuan organisasi tercapai secara efektif. Ya, tentunya dengan ada perubahan iklim bisnis ini, tentu manajemen juga akan berubah. Mungkin dulu untuk memasarkan sebuah produk atau melakukan pengembangan perusahaan menjadi besar, tentunya kita harus membangun banyak cabang setiap daerah. Mungkin dengan adanya online itu tidak perlu banyak cabang, yang penting bagaimana promosi, bagaimana pelayanan secara online ini bisa dilakukan secara cepat, efektif. Ya, jadi otomatis dengan terjadinya perubahan lingkungan ini, maka yang tadinya manajemen begitu gemuk, karyawannya begitu banyak, sekarang akan menjadi kecil, menjadi sempit, sehingga yang dibutuhkan adalah karyawan-karyawan yang ada di pusat saja, tidak perlu ada di daerah. Karena kenapa? Karena sudah menggunakan teknologi. Jadi untuk pemasaran tidak perlu harus mempunyai toko ataupun mempunyai tempat di daerah, cukup menggunakan platform online di dalam menawarkan produknya.
Kemudian kita juga membahas bagaimana sih mengatasi penolakan perubahan ini. Jika terjadi penolakan terhadap perubahan, manajer harus mengatasi penolakan tersebut. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi penolakan perubahan tersebut. Jadi penolakan ini, sahabat dokter, misalnya ya, yang paling sering terjadi adalah ya ketika ada perubahan ya pandemi ini, otomatis kan banyak penghematan, banyak manajemen yang harus direstruktur organisasikan. Yang tadinya karyawan itu banyak sehingga sekarang menjadi lebih sedikit karena restruktur organisasi, sehingga kita tidak butuh karyawan di cabang-cabang. Contoh seperti itu, saudara. Jadi tentu banyak terjadi penolakan-penolakan ataupun hal-hal yang kurang diinginkan oleh banyak orang ya, sahabat, terutama karyawan-karyawan. Mereka jadinya di PHK ataupun mereka jadinya dirumahkan. Hal ini menjadi satu polemik yang sangat signifikan dan sangat sensitif, sahabat tutor. Kenapa? Ya ini menyangkut tentang hajat hidup ya, hajat hidupnya karyawan. Setelah karyawan mengabdi beberapa tahun, mengabdi sekian lama bagi organisasi atau perusahaan, lalu tiba-tiba dia harus diberhentikan atau dirumahkan. Nah, tentu ini akan menjadi satu pergolakan ya, sehingga menjadi penolakan terhadap perubahan tersebut. Maka hal yang harus kita lakukan adalah, pertama itu kita partisipasi dan keterlibatan kita bagaimana. Kita harus memberikan kompensasi yang pas kepada karyawan tersebut. Sehingga nantinya setelah di PHK karyawan tersebut ataupun diberhentikan atau dirumahkan, mereka masih bisa bertahan hidup dengan bantuan dari perusahaan. Kemudian penerangan dan komunikasi ya. Tentu komunikasi ini sangat penting ya, sahabat dokter, karena tanpa komunikasi itu akan menjadi misunderstanding ya, atau miscommunication. Ini sangat berbahaya sekali. Nanti akan terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan pimpinan ataupun manajemen perusahaan. Maka dari itu, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menyangkut hajat hidup karyawan, kita tentu harus berkomunikasi dulu kepada karyawan yang akan kita lakukan pengurangan ya. Lalu sahabat tutor juga kita kita fasilitasi atau dukungan. Nah, ini saya bilang tadi, setelah karyawan kita PHK ataupun kita kurangkan atau dirumahkan, kita harus fasilitasi mereka, apa yang kita berikan agar mereka bisa bertahan hidup, atau dukung mereka seperti apa. Hal itu juga bisa kita lakukan oleh karyawan yang tadinya karyawan cabang, yang pimpinan cabang kita turunkan dia grade-nya menjadi karyawan biasa. Tentu juga harus kita komunikasikan, harus juga kita memberikan dukungan agar karyawan tadi tidak down, tidak salah paham ya. Jadi perlu sekali kita lakukan dukungan atau fasilitasi. Kemudian kita negosiasi dan perjanjian ya. Negosiasi ini tentunya yang tadinya karyawan itu seorang manajer di cabang misalnya, lalu cabang tidak ada lagi, otomatis manajernya tadi jabatan diturunkan menjadi staff. Tentu kita harus melakukan negosiasi kembali, perjanjian kembali kepada mereka sesuai dengan keadaan perusahaan juga. Lalu kita juga akan melakukan yaitu manipulasi ataupun kooptasi. Nah, manipulasi ini terkadang sahabat tutor agak bagaimana ya, sahabat tutor ya? Agak ya kurang enak lah kita lakukan di dalam hati kita. Namun akan tetapi di dalam manajemen manipulasi itu biasa sebenarnya, sahabat tutor. Karena kita harus melakukan banyak satu tindakan ataupun cara kerja yang berubah. Tetapi kita juga dituntut harus bagaimana tampak luarnya itu harus tetap biasa-biasa saja, sahabat tutor. Nah, ini yang harus kita manipulasi keadaan. Pada keadaan di dalam perusahaan itu atau manajemen itu tidak baik-baik saja, tapi bagaimana caranya agar orang di luar sana ataupun para vendor atau para rekanan kita itu melihat kita tuh tetap biasa-biasa saja, sehingga perusahaan kita dianggap lagi
kuat-kuat saja dan tidak ada perubahan-perubahan yang membuat atau merugikan atau lebih mengkhawatirkan mereka gitu. Jadi perlu kita melakukan manipulasi keadaan. Kemudian paksaan implisit dan eksplisit. Nah, paksaan implisit dan eksplisit ini adalah salah satu tindakan yang menurut saya sudah signifikan ya Sobat Tutor, karena adanya perubahan-perubahan contoh seperti pandemi kemarin, kita mau tidak mau harus melakukan namanya putus hubungan kerja atau PHK. Jadi ini yang membuat kalaupun karyawan itu tidak mau di PHK atau dia menolak PHK, namun kita harus melakukannya gitu demi keberlangsungan hidup perusahaan kita gitu kan. Jadi ya paksaan-paksaan implisit dan eksplisit ini sangat perlu kita lakukan. Kemudian proses perubahan itu ada unfreezing, ada implementasi atau change, dan refreezing ya. Di mana unfreezing adalah menentukan apa yang dibutuhkan dari perubahan itu. Terus kita memastikan, menguatkan dukungan-dukungan itu dengan melalui apapun dari manajemen atas ya. Dalam hal ini pimpinan soal memastikan bahwasanya atau mendukung tentang perubahan yang ada, terus membuat kebutuhan tadi akan menjadi untuk sesuai dengan perubahan ya. Jadi kita buat apa sih, misalnya produk sekarang yang tadinya kita produk itu kita paparkan secara offline, sekarang secara online, tapi perlu gambar-gambar yang bagus gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus sesuai dengan perubahan. Kita harus, yang tadinya kita tidak mempunyai website, tidak mempunyai media sosial atau media untuk berjualan secara online, mau tidak mau kita harus buat media tersebut agar produk kita bisa eksis dan bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kita mengatur dan mengerti bagaimana kita harus memahami tentang pemahaman dan konsentrasi gitu. Jadi memahami tentang keadaan dan bagaimana kita konsen terhadap keadaan tersebut gitu. Jadi kita harus bisa manage kedua-duanya. Bahwasanya gitu. Contoh sekarang pandemi sekarang ini kita mau tidak mau Sobat Tutor kita harus melakukan banyak perubahan baik itu manajemen maupun cara pemasaran produk kita. Tapi kita harus tetap konsen terhadap bagaimana karyawan-karyawan kita yang ada ini tetap bisa bekerja dengan giat dan bagaimana produk-produk kita ini bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian change itu perubahan itu tentunya dengan adanya perubahan yang tadinya kita berkomunikasi secara offline atau ketemu, sekarang kita berkomunikasi secara online ya. Jadi dengan ada online ini kita komunikasinya akan lebih sering ya Sobat Tutor ya. Kenapa? Karena ya kita sudah menggunakan teknologi baik itu ya Zoom itu ataupun teknologi yang lainnya ya yang sifatnya komunikasi dan informasi. Terus dispel rumor, empower action serta involve people in the process ya. Jadi bagaimana kekuatan untuk kita melakukan berbagai aksi secara cepat ya, informasi itu disampaikan secara cepat karena online. Tidak perlu banyak tahapan-tahapan ataupun surat edaran dia cukup dengan menggunakan media online. Kemudian refresh yaitu gimana aktor itu melakukan perubahan di dalam kultur ya, otomatis yang ada perubahan pasti budaya dalam organisasi perusahaan juga akan berubah sebentar seiring jalan. Terus develop with the sustain dan change yaitu pengembangan dan keberlanjutan ini terhadap perubahan bagaimana setelah kita setelah pandemi anti endemik, apakah perubahan-perubahan ini memberikan impact yang positif atau pengembangan perusahaan kita. Terus bagaimana kita memberikan dukungan dan pelatihan-pelatihan terbaru ya terhadap keadaan sekarang. Kemudian kita mudah-mudahan dengan pelatihan terbaru kita sudah terbiasa dengan keadaan sekarang ini, maka mudah-mudahan perusahaan kita akan go up, lebih sukses lagi. Kemudian tipe-tipe perubahan yang direncanakan yaitu seperti strategi, yaitu ditunjukkan agar organisasi lebih sesuai dengan lingkungan. Struktur, perubahan struktur dapat dilakukan ya dalam struktur organisasi ya, bisa
diakibatkan oleh desentralisasi atau sentralisasi dan modifikasi aliran kerja. Lalu tipe perubahan yang direncanakan itu juga mulai teknologi ya, otomatis ya kita harus banyak menggunakan teknologi untuk efisiensi, untuk efektivitas pekerjaan. Perubahan teknologi ini mencakup perubahan mesin, ya contoh seperti dan peralatan, metode kerja, metode produksi, dan banyak banget yang lainnya. Terus perubahan orang mencakup perubahan sumber daya manusia organisasi. Ya, ini perubahan orang ini sahabat tutor yang tadinya mungkin satu pekerjaan itu dilakukan oleh 2 atau 3 orang, mungkin sekarang hanya 1 orang. Atau tadinya satu orang dengan 1 job, sekarang mungkin 1 orang bisa 2 job. Ya, itu akibat dari banyak adanya perubahan dalam organisasi. Terus pengembangan keorganisasian, untuk pengembangan keorganisasian merupakan perubahan organisasi yang lebih luas, lebih komprehensif, mempunyai fokus jangka panjang, lebih rumit dan lebih mahal. Aktivitas pengembangan keorganisasian mencakup tingkat individu atau 2 atau 3 orang atau kelompok atau antar kelompok atau antar organisasi. Agar aktivitas tersebut dapat lebih efektif, manajer perlu memperhatikan beberapa faktor pendorong efektivitas dan pengembangan keorganisasian. Next, kemudian kita bicara tentang bagaimana sih di dalam manajemen sumber daya manusia itu untuk meningkatkan kinerja karyawan. Apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya yang paling tepat dan paling mendasar adalah komunikasi dan motivasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari satu orang ke orang lain, dan orang lain menerima dan memahami maksud dari orang tersebut. Ya, jadi kalau komunikasi itu harus ada timbal balik ya sahabat tutor. Kalau yang kita memberikan informasi kepada orang lain dan orang lain itu tidak menerima, maka tidak akan terjadi namanya komunikasi. Jadi harus ada yang memberi dan menerima. Kita memberikan informasi, orang itu menerima informasi, lalu mereka terjadinya komunikasi yang efektif, terjadinya saling timbal balik ya di dalam komunikasi mereka. Itu yang dimaksud dengan komunikasi. Model-model komunikasi itu adalah komunikasi dimulai dari pengiriman dan yang mengirim pesan melalui media tertentu, kemudian penerima mencerna atau mengartikan pesan tersebut, dan penerima menerima pesan tersebut disampaikan melalui media-media tertentu. Ya, komunikasi bisa secara online ataupun secara offline ya. Kemudian tentang efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi ini adalah bagaimana kita melakukan komunikasi secara tepat, secara efektif. Kita bicara, memberikan informasi, mereka menangkapnya secara baik. Nah, itu disebut dengan efektivitas komunikasi. Kita meminimalisasi halangan-halangan dalam komunikasi, baik itu karakteristik pengiriman, ya, karakteristik penerima, hubungan antara penerima dan pengirim, dan faktor-faktor lingkungan. Terus dari informasi ini ada ya, sahabat bisa lihat sendiri, ada lingkaran, roda, Y, rantai, dan semua saluran. Pola komunikasi itu ada lingkaran, nah tadi rantai, pola Y, bintang, dan semua saluran. Pola komunikasi tersebut mempunyai efektivitas yang berbeda dalam kaitannya dengan jenis pekerjaan dilakukan. Selain pola komunikasi di atas, ada juga yang pola komunikasi bernama pola komunikasi anggur atau grapevine, yaitu bentuk pola jaringan komunikasi informal yang lain. Pola ini muncul dalam organisasi dan dapat ditemukan dalam semua tingkatan organisasi. Jadi sebenarnya gini sahabat tutor, di dalam pola komunikasi dari dalam organisasi ya, untuk menentukan pola komunikasi dalam organisasi, kita sebenarnya simpel, kita bisa lihat dari struktur organisasinya, karena struktur organisasi itu merupakan cerminan koordinasi antar lini atau antar bagian. Nah, dengan adanya struktur organisasi, kita bisa lihat bahwasanya pola komunikasi mereka seperti apa. Ya, jadi misalnya bagian ini mempunyai karyawan ini, berarti mereka tingkatannya pimpinan satu cabang atau pimpinan satu departemen punya berapa staff. Nah, kemudian ada departemen lain cuma berapa staff. Nah, bisa saja nanti kan ada jalur garis ataupun jalur
komunikasi mereka melalui struktur organisasi tersebut. Garis-garis itu menentukan bagaimana cara ataupun pola komunikasi di perusahaan itu. Kemudian motivasi ini ada 3 sahabat tutor, itu pendekatan klasik, human relation, dan manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa pendekatan terhadap motivasi, itu pendekatan tradisional. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginan untuk memperoleh gaji atau uang. Pendekatan hubungan manusiawi, itu menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pendekatan humas atau resource management. Menurut pendekatan ini, pekerjaan itu dapat memberi motivasi terhadap karyawan. Ya. Teori motivasi Maslow itu ada, pertama, dikatakan fisiologis, itu motivasi dengan ya makan bersama, minum, ya memberikan pakaian, lalu rasa aman, ya keamanan, keteraturan, terus sosialisasi, itu afeksi, relasi, keluarga, terus penghargaan ya terhadap mereka yang bekerja dengan baik, misalnya pencapaiannya seperti apa, status, tanggung jawab, reputasi, lalu baru aktualisasi diri, itu pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Ini disebut piramida teori motivasi Maslow. Kemudian teori motivasi Aldefor atau IRG, mereka lebih kepada ya pertama hampir sama sahabat tutor ya. Ada psikologi human, safety niche, sosial, tetap ada internal dan eksternal. Terus ada baru self-actualization. Ujung-ujungnya pada self-actualization, itu lebih kepada ideologi. Atau kita bagi bisa dua, itu existence, relations needs, dan growth. Ya. Kemudian teori motivasi David McClellan, yaitu pertama itu achievement, appellation, dan power. Ya. Achievement itu penghargaan itu melalui moderate, difficult, bagaimana dia menyelesaikan tugasnya yang sulit-sulit, effort kerjanya seperti apa, desire dia melakukan feedback seperti apa, lalu dia apelasi fokus terhadap hubungan dan mengakui avoid konflik, ya bagaimana dia menyelesaikan banyak konflik. Desire to influence, the teach and the coach, ya, dia belajar mempengaruhi orang lain, mengcoach orang lain, terus fokus pada inclusion dan group goal, ya fokus terhadap tujuan bersama, ya bukan tujuan pribadi. Terus ada teori motivasi Hesberg, ini bisa sahabat tutor sendiri, itu ada job distinctification, the Hesberg 2 factor principle, dan job certification. Ya. Sahabat tutor bisa lihat. Kemudian ada teori motivasi, teori proses, ya teori proses ini seperti teori pengharapan Fromm, teori partal law, teori keadilan, teori penentuan tujuan. Terus ada juga teori reinforcement, itu teori perilaku, dan teori perlakuan. Baiklah sahabat tutor, demikianlah pembahasan kita tentang manajemen sumber daya manusia dan bagaimana kita mengolah sumber daya manusia di perusahaan dan bagaimana meningkatkan kinerja SDM kita agar lebih efektif. Maka dari pembelajaran ini kita bisa memahami apa-apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan rekrutmen atau sebelum kita melakukan seleksi. Ya, jadi kita bisa pahami alur-alur dalam penerimaan tenaga kerja baru, bagaimana kita meningkatkan motivasi karyawan kita, bagaimana kita bisa mengembangkan pengetahuan mereka. Jadi mudah-mudahan sahabat tutor memahami, dan saya ingatkan tidak lupa pula bahwasanya di pertemuan kelima ini itu ada ya tetap masih ada diskusi. Saya harap sahabat tutor masih tetap menjawab diskusi ini dengan baik, jawablah dengan pemahaman sendiri, boleh ambil sumber dimanapun itu tidak masalah. Dan juga jangan lupa di pertemuan kelima ini kita ada tugas dan saya minta tolong tugas yang dikerjakan dengan baik, hindari melakukan plagiarisme agar ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah pertemuan kelima ini. Jika ada salah-salah kata saya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu lagi sahabat tutor di pertemuan kami. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, play.